Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali Anda mendengarkan audio materi komunitas terapis Indonesia dengan saya Kamaluddin Ikram dari Sidoarjo. Tetap dalam topik manajemen stres bersama Bapak Irwan Dwi Guswanto. Kalau pada audio sebelumnya teman-teman telah mendengarkan bagaimana pengertian stres itu, macam-macam stres, dan juga gejala-gejala orang yang mengalami stres. Pada audio kali ini kita akan mencoba berdialog dengan Pak Irwan tentang bagaimana mekanisme stres ditinjau dari pendekatan fisiologis, anatomis, sehingga stres itu bisa menjadi keadaan patologis bagi manusia. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya kepada Bapak Irwan Dwi Guswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romi. Bapak Romi sekarang manggilnya ya, Bapak Romi sekarang. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Udah lebih dewasa ini. Oke. Iya. Bagaimana Pak untuk pembahasan pada audio yang kedua ini? Kita akan mengupas tentang aspek fisiologisnya dari mekanisme stres itu, Pak. Baik Mas Romi, teman-teman komunitas terapis Indonesia, untuk menjelaskan bagaimana stres itu terjadi pada tubuh kita yang bisa dilihat. Karena stres ini kan didefinisikan waktu di part 1 itu bahwa merupakan sebuah respon tubuh yang diakibatkan karena tekanan emosi maupun fisik yang nanti akan menyebabkan penyakit atau patologis itu. Nah, jadi respon fisik ini kok bisa terjadi karena yang stres kan sebetulnya pikirannya atau emosinya gitu kan gitu Mas Romi. Kok bisa terjadi pada itu, bagaimana mekanismenya? Nah, ini perlu dijelaskan lewat sistem regulasi tubuh. Jadi tubuh kita ini punya regulasi sendiri, punya aturan-aturan main sendiri yang sedemikian sempurnanya begitu sehingga hubungan antara tubuh dan pikiran atau tubuh dan emosi saling mempengaruhi Mas Romi. Iya Pak. Nah, nanti kita lihat karena ini sistem regulasi, maka kita bicara dua sistem yaitu sistem saraf sistem dan sistem endokrin. Jadi sistem hormonal begitu. Nah, karena tadi stres itu diakibatkan oleh emosi katakanlah itu Mas Romi maka tubuh mesti menyiapkan diri untuk menghadapinya kan gitu. Apa yang diperlukan tubuh untuk merespons stres ini? Yaitu dia mesti punya tenaga, punya energi untuk menggerakkan tubuh. Apakah dia harus melawan stres itu, ataukah dia harus lari dari keadaan itu? Dua-duanya tetap memerlukan energi. Nah, energi ini dari mana didapatkannya? Nah, begitu kan? Nah, itu ada regulasi tubuh yang kita tadi sistem saraf dan sistem endokrin saling mempengaruhi. Kita bicara sistem saraf dulu ya, Mas Tommy. Nanti dalam stres ini ada dua sistem saraf yang berfungsi untuk mengatasi stres ini, yaitu sistem saraf simpati dan sistem saraf parasimpatik. Ya, tapi sebelum masuk situ kita bicara dulu secara mendasar sistem saraf. Jadi teman-teman terapis Indonesia, sistem saraf kita ini ada namanya susunan sistem saraf pusat ya. Pak. Ini pusatnya ada di kepala kita, ada di otak kita. Bagaimana dia bekerja? Pertama dia misalnya kita mendapatkan respon dari luar ya Mas Romi ya, respon dari luar. Entah kalau misalnya teman-teman masir misalnya kan ada sentuhan kulit ya kepada pasien, ada tekanan, ada getaran dan sebagainya. Nah, itu masing-masing dihantar oleh saraf. Jadi saraf peti ya, misalnya katakan di kaki begitu. Lalu diterima, nanti saraf itu akan masuk ke tahap berikutnya, diterima oleh susunan saraf pusat, mulai dari susunan saraf tulang belakang medula spinalis di sana, mulai dari sakralis sampai cervicalis, lalu diteruskan lagi nanti ke batang otak atau di sana ada otak kecil, dan diteruskan lagi ke kesadaran kita, ke otak besar, dari Brum.
Lalu nanti di cerebrum itulah diolah, diterjemahkan apakah rangsangan stimulasi tadi itu membahayakan atau tidak. Iya. Makanya tadi ya sentuhan tadi itu disebut nanti adalah sensor ya, jadi saraf sensorik. Iya. Nah itu diteruskan nanti, lalu otak bilang, oh ini enggak, ini sedang dipijat sama Mas Romi gitu, sentuhan begitu. Maka si pasien ini akan diam ya. Dia menerjemahkan nanti tidak melawan, jadi dia akan menghantarkan lagi ke namanya pakai serabut saraf motorik, balik ke kaki lagi, kaki menjadi tenang ya. Ya, tetapi ketika Mas Romi melakukan satu manuver di kaki gitu misalnya, katakanlah tekanan yang cukup keras, maka saraf yang menerima di sensori kaki itu beda lagi, bukan yang tadi. Karena ada beberapa jenis saraf di sana yang sebagai saraf sensor itu antara yang sentuhan, tekanan, vibrasi itu beda-beda. Nah begitu tekanan maka diterjemahkan nanti masuk ke otak kita, ini sesuatu yang membahayakan, sakit begitu. Maka secara otomatis dia akan memberikan respon motoriknya nanti ke kaki, digerakkan kaki itu supaya mengelak dari tekanan tadi. Nah nanti oleh Mas Romi akan tersadar bahwa orang ini tidak nyaman gitu. Tidak nyaman, sehingga Mas Romi mengendurkan gitu. Mengurangi Pak ya. Mengurangi. Nah demikianlah tubuh merespon dari sistem saraf itu Mas Romi ya. Nah, jadi kalau kita bicara sistem saraf pusat itu ya, teman-teman terapis Indonesia, kita bicara susunannya dulu ya Mas ya, strukturnya dari di kepala kita itu mulai dari rambut, kemudian tengkorak kita, kepala, kemudian kepala, betul, di dalamnya itu ada otak yang sebetulnya dia besarnya hanya 2% dari seluruh tubuh manusia itu. Volumenya Pak ya. Volumenya kira-kira 1,3-1,4 kilogram gitu. Dan itu dia diselimuti atau dikelilingi oleh cairan. Jadi dia berenang sebetulnya Mas Rom. Berenang. Ya, kenapa? Supaya kalau kena benturan dia tidak cepat rusak ya. Nah itu mulai dari otak besar, nanti cerebrum, lalu di bawahnya itu ada otak kecil, cerebellum. Lalu ada medula oblongata, lalu di bawahnya lagi kalau kita tengkuk itu ya, mulai dari sana sampai bawah itu ada medula spinalis, jadi susun tulang belakang. Gitu. Nah, masing-masing punya tugas dan kaitannya dengan stres ini, maka kita bicara di tingkatan tadi saraf simpatis dan saraf parasimpatis adanya di bawah otak besar itu, di daerah medula oblongata itu yang mengatur nanti organ-organ yang tidak sadar. Karena ada organ-organ yang sadar yang dipengaruhi oleh otak kecil kita seperti kaki dan tangan itu, dia bergerak dengan kesadaran kita, kan begitu Mas Romi. Bisa kita perintah ya secara sadar. Yang tadi kita jelaskan tadi kan. Tetapi ada organ-organ yang bergerak di luar kesadaran kita dan dia secara otomatis, secara otonom menggerakkan dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan dan menerjemahkan dari otak besar begitu. Dalam keadaan apa ini begitu? Nah, jadi seperti misalnya nanti denyut jantung, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan itu semuanya dilakukan oleh organ kita di bawah otak itu, namanya medula oblongata itu. Dan saraf simpati dan parasimpati ini sangat besar peranannya pada kalau kita bicara stres Mas Romi. Karena dalam keadaan stres nanti saraf mana yang akan banyak bereaksi, dan dalam keadaan kita nyaman atau tidak stres, non stres, saraf mana yang bereaksi. Nah dalam hal ini saraf simpatik lebih banyak bekerja ketika kita stres. Dan parasimpatik terbalik ya, kelawannya itu adalah menstabilkan atau membuat kita rileks, tubuh menjadi menahan begitu. Ya, Pak, ya, sifatnya. Bertahan. Betul. Nah, jadi saraf simpati ini saya contohkan ya, dia bekerja berdasarkan nanti kaitannya dengan sistem endokrin juga di sinilah Mas letaknya begitu. Jadi di saraf simpati dan saraf parasimpatik ini
sedikit sebelum masuk ke situ, pernah saya menjelaskan juga tentang gelombang otakan. Iya. Ketika otak kita itu sedang bekerja dalam gelombang beta, dalam kesadaran penuh, maka yang bekerja adalah susunan saraf simpatik. Iya. Begitu kita masuk alfa, theta, dan delta atau bawah sadar, gelombangnya, itu yang bekerja nanti parasimpatik. Parasimpatik. Ya, gitu. Itu kalau kita bicara tentang gelombang otak. Tapi kalau kita bicara nanti di sistem saraf ini, maka apa yang terjadi di organ tubuh ketika saraf simpati aktif ya, karena stres begitu. Dia akan mempengaruhi pertama dari mulai atas dulu ya Mas ya, dari mulai atas. Mata misalnya, ketika stres, saraf simpati bekerja, saraf simpati ini akan meningkatkan dilatasi itu apa ya Mas? Mengendurkan. Membesarkan pupil, betul, membesarkan pupil. Oh, berarti sehingga, kontraksi itu Pak, otot-otot pupil itu Pak ya. Betul, kontraksi menjadi melebar. Iya. Sehingga dia waspada begitu. Betul. Kemudian kalau yang parasimpatik, iya, dia sebaliknya, jadi mengendur, mengecilkan, jadi ngantuk Mas. Dan dia merangsang juga pengeluaran cairan air mata. Jadi kalau orang masuk tadi ke alfa, theta, atau delta, ke bawah sadar, maka matanya akan sedikit memejam dan air matanya akan merembes sedikit begitu. Iya. Makanya kan kalau kita dengar kata hipnosis itu tidur gitu kan? Iya. Itu karena dimaksudkan untuk mengaktifkan saraf parasimpatik. Iya. Jadi dalam saraf parasimpatik ini orang akan relaksasi, mata akan terpejam. Iya. Lalu ke bawah sedikit, misalnya ke mulut ya. Iya. Di daerah mulut untuk simpati dia menjadi kering ya. Iya. Tapi kalau parasimpati dia merangsang saliva, air ludah, merangsang air ludah ya. Iya. Ngeces Mas jadinya. Iya. Makanya kalau kita ngantuk biasanya ngeces betul ya. Oh ya, ngiler Pak. Ngiler, nah itu karena parasimpatik kita aktif. Aktif ya, oh begitu. Ya, kita masuk ke alfa atau ke theta. Iya. Jadi bisa diikuti ya ini Mas ya, akhirnya ya urut-urutannya ya. Iya, iya Pak. Kemudian di organ nafas, hidung ya. Hidung. Di pernapasan ini mulai faring, laring, trachea, bronkus. Di bronkus ini akan dilatasi juga. Kenapa? Karena dalam keadaan stres itu seperti yang tadi saya bilang bahwa kita memerlukan tenaga kan? Iya. Tenaga diambil dari aktifnya metabolisme. Metabolisme itu memerlukan glukosa, nanti akhirnya akan merangsang hepar atau hati, dan akan merangsang adrenal, dan juga merangsang bronkus ini paru-paru untuk dapat oksigen. Karena metabolisme kan memerlukan perubahan di sel itu untuk membakarnya pakai oksigen. Iya Pak. Lalu juga akan mendilatasi pembuluh darah supaya mendapatkan oksigen itu. Nah jadi di saraf simpatik ini ke stres dia aktif, lalu dia membesarkan bronkus. Iya. Gitu. Lalu nafasnya menjadi cepat Mas. Kalau yang parasimpatik sebaliknya mengecilkan bronkus dan melambatkan nafas, sehingga kalau kita ngantuk, napas kita kan lambat ya, tarik, kita buang. Tapi kalau dalam keadaan yang stres, kita cepat sekali nafasnya, karena kita perlu oksigen yang banyak. Iya. Ketika panik ciri-ciri itu Pak, orang dikejar-kejar itu Pak. Ya, ciri-ciri orang yang stres itu bisa dilihat dari gerak nafasnya sebenarnya kalau teman-teman jeli ya. Ketika pasien itu datang, lihat aja nafasnya ini menggeh-menggeh atau tarikan nafasnya juga pendek-pendek atau panjang-panjang. Iya. Dan biasanya kalau pasien habis dipijat dan dia mengalami relaksasi, masuk ke alfa theta, napasnya akan panjang. Gitu. Wah, orangnya udah nyaman, dia enak, kan gitu. Iya. Gitu Mas, bisa dilihat. Iya, iya. Di saraf simpati, jantung akan berdenyut lebih keras. Iya. Parasimpatik, denyut jantung akan lebih lambat. Iya. Lalu kemudian di peredaran darah juga demikian, di tekanan darah juga demikian, akan terjadi dilatasi tekanan darah. Pada pencernaan itu yang saraf simpati akan merelaksasi pencernaan. Jadi di sistem pencernaan ini justru malah dihentikan, dikendurkan. Jadi dalam keadaan stres kita nggak enak makan. Oh begitu, ya.
gitu. Karena diistirahatkan sama dia. Iya, iya. Kenapa? Karena tenaga untuk mengolah makanan itu besar sekali. Kalau berarti dipakai ke dialihkan sana, dulu, Pak, maka tenaga itu nggak bisa dialirkan ke tangan dan kaki. Padahal yang dibutuhkan dalam keadaan stres itu orang harus melawan atau harus lari itu, maka yang dibesarkan tenaganya dihimpun di plexor kaki atau di tangan begitu, di bahu gitu. Di otot-otot sadar. Otot-otot gitu. Jadi semua pembuluh-pembuluh darah yang tadinya dialirkan ke pencernaan itu dan ke kulit diambil ke otot gitu. Iya. Makanya tidak heran kalau ketika stres kita gatal-gatal, kemudian juga kadang-kadang eksim ya, karena di kulit menjadi diambil tenaganya ke otot. Iya. Lalu untuk sistem kencing ya, kita menjadi tidak aktif. Jadi kalau orang lari-lari itu cenderung tidak akan pipis, Mbak. Gitu. Ya, makanya saraf simpatinya bekerja, kita harus bergerak begitu, maka dia menghentikan pipisnya. Nah, begitu kita rileks, nah itu nanti aktif. Makanya kalau anak-anak itu biasanya kalau lari-lari, main begitu, nanti malamnya ketika rileks dia ngompol. Jadi bisa dijelaskan dari situ, Mas ya? Iya, Pak. Ya, begitu juga nanti BAB ya. Dalam keadaan kita rileks baru kita terasa akan BAB. Gitu. Dalam keadaan stres biasanya kita akan terhambat. Bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Jadi itu cara kita melihat apakah kita stres atau tidak, selain dari makanan ya. Kalau organ reproduksi bagaimana, Pak, untuk simpatik dan parasimpatiknya, Pak? Ya, gini, dalam organ reproduksi itu sebetulnya untuk pria, satu-satunya organ simpati dan parasimpati bekerja sama ini ya dalam sistem reproduksi itu. Jadi dalam hubungan suami istri, saraf ini bekerja berbarengan. Karena kalau tidak berbarengan bagi pria tidak bisa ereksi. Begitu ya, berbarengan. Ya, makanya di dalam satu bela diri yang diajarkan di Amerika untuk kalangan perempuan yang di sana itu banyakkan teraniaya oleh para pria yang memperkosa, maka cara defense-nya itu adalah sedikit saja membuat pria itu terasa sakit, maka dia tidak bisa ereksi. Karena untuk ereksi itu harus saraf parasimpatik gitu. Jadi caranya bagaimana yang saya pernah baca itu, bila dia dianiaya, katakan perkosa gitu, maka pertama biarkan dulu, setelah itu dia pegang jari kelingkingnya. Dan sekuat tenaga, kalau bisa kelingkingnya itu dipatahkan. Begitu itu terjadi, maka saraf parasimpatinya hilang, langsung ke saraf simpati, berarti terjadi sesuatu yang mengancam. Maka dia tidak bisa ereksi lagi. Begitu. Ya, gitu. Jadi cara yang diajarkan di sana begitu. Jadi ini hanya untuk pengetahuan saraf simpati dan parasimpati ya. Nah, tentunya nanti dalam keadaan stres yang kronis, Mas, yang bertahun-tahun, ini akan mempengaruhi bukan organ reproduksinya, tetapi justru pada kelenjar testis atau ovumnya, begitu ya. Ovarium. Yang nanti ovariumnya, sehingga mempengaruhi hasil dari usulannya, begitu. Pembuahannya. Ya, itu jadi pada saraf simpati di organ kakinya dia akan lebih tegang begitu, akan lebih menguat. Dan di otot lengan dan bahu serta leher. Pada saraf parasimpati dia akan mengendur dan rileks. Gitu. Nah itulah itu saraf parasimpati dan saraf simpati ketika stres terjadi. Nah, bagaimana hubungannya dengan endokrin, gitu ya? Bahwa tenaga tadi bukan hanya sekedar sistem persarapan, ini juga sistem hormonal, karena tenaga itu dihasilkan oleh metabolisme. Hasil dari pembakaran macam-macam lah ya, dari makanan, minuman, nanti asam amino dengan glukosa dan oksigen akan menjadi satu energi begitu ya. Nah, itu dihasilkan lewat sistem endokrin ini, Mas. Sistem kelenjar ini. Jadi kelenjar adalah tempat pabrik pembuatan kimianya, dan kimianya yang disebut hormon itu. Lalu hormon nanti akan bekerja mempengaruhi sel.
terjadilah metabolisme di sana, lalu mengeluarkan tenaga, gitu. Iya. Nah, karena kelenjar pabrikan ini tidak punya satu saluran sendiri seperti saraf. Kalau saraf kan punya saluran sendiri, Mas. Iya. Oh, dompleng Katakan, akhirnya, Pak. ya, kita dia dompleng di peredaran darah. Iya. Gitu. Jadi hormon ini dia bekerjanya lewat peredaran darah kita. Iya. Nah, sebenarnya seluruh tubuh kita bisa menghasilkan energi, tetapi tidak bisa mandiri, harus dibantu dengan hormonal ini. Gitu, Mas. Iya, iya. Semacam Jadi, dikasih doping gitu, Pak. Ya, Iya. bukan doping ya, dikasih satu suplemen, cairan kimia, hormon namanya begitu, yang iya. ada 2 hormon atau 3 hormon lah yang berperan di keadaan kita dalam keadaan stres ini. Yaitu yang dominan adalah adrenalin Adrenalin, ya. atau epinefrin, bahasa biologinya, Iya. dan kortisol. Kortisol. Yang spontan sebetulnya yang selalu ada ketika saraf simpati itu aktif, itu sebenarnya sudah ada hormon norepinefrinnya gitu. Jadi sudah ada tenaga yang bisa dipakai oleh seluruh tubuh, tapi belum mencapai maksimal. Begitu ada reaksi stres dari luar yang mengancam, Iya. misalnya ada sesuatu yang membahayakan di rumah kita, misalnya istri kita teriak atau anak kita teriak, "Pak, ada ular," begitu misalnya. Nah, itu segera otak menangkap itu sebuah bahaya, betul kan? Iya. Dan dia memerintahkan satu hormon keluar, yaitu adrenalin. Dari Sehingga adrenal itu, Pak, ya. Ya, adrenalin itu sehingga secara spontan kita dibanjiri adrenalin, dan itu pembuluh darah kita cepat begitu ya. Iya. Jantung juga cepat, jadi metabolisme semakin cepat, jadi otot kaki dan tangan segera punya tenaga. Gitu. Jadi kita harus bisa mengambil reaksi, apakah ular ini segera kita bunuh, atau kita buang, atau kita ambil tindakan anak kita gendong bawa keluar begitu. Iya. Saya pernah mengalami misalnya waktu itu di tahun 2006 kalau nggak salah, pas terjadi gempa besar di Yogyakarta, Iya. juga terasa di Tulungagung pagi-pagi sekali gitu. Nah, itu juga walau kita tunanetra ya, karena itu terasa dan kita mengancam hidup kita segera lari pertama itu saya ke kamar anak gitu, anak kecil ya. Iya. Gitu, langsung saya bangunkan, gendong dan bawa lari keluar gitu. Jadi di saat itu adrenalin banyak keluar. Iya. Tapi setelah gempa itu selesai sekitar 2-3 menit, kita ada di luar dan kita mulai tenang kembali. Iya. Ya sudah, rileks kembali, selesai begitu. Kita merasa tenang lagi dan tidak terlalu waspada seperti awal tadi ketika gempa berlangsung. Tapi langsung kelelahan nggak, Pak, gitu, Pak? Nah, tergantung pada intensitas dari ancaman itu. Iya, iya. Gitu. Maksudnya apa ancaman itu? Kalau intensitasnya besar, tentunya kita akan lelah. Tapi juga tergantung pada vitalitas tubuh kita saat itu juga ya. Iya, nutrisi juga. Dan itu nanti pada malam harinya kita akan tidur dengan nyenyak, dan besok harinya kita akan segar lagi. Nah, itulah stres yang berguna sebetulnya. Jadi stres juga akan berguna bagi tubuh kita untuk menyeimbangkan fungsi-fungsi organ di dalam diri kita. Iya. Nah, tetapi pada stres yang berkepanjangan atau stres yang kronis bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini biasanya stres yang terjadi di keluarga karena stresornya adalah anak kita atau istri kita. Yang kita hadapi sehari-hari. Ya, sehari-hari, sehingga stresor dari depan mata kita dan itu belum terpecahkan ya. Iya. Maka ini akan terjadi cukup waktu lama sehingga otak menerjemahkan ini harus memiliki kekuatan yang dalam jangka panjang gitu. Dan dia akhirnya mengeluarkan satu hormon namanya kortisol. Kortisol. Ini diproduksi oleh kelenjar apa, Pak, ya? Ya, jadi prosesnya begini, ketika kita mempersepsi itu kan di otak ya, di sistem limbik, persepsi emosinya akan keluar, lalu emosi itu akan memberitahu namanya hipotalamus. Iya. Hipotalamus ini satu kelenjar yang di dalam tubuh kita mengatur suhu tubuh kita, apakah nanti harus naik 37 derajat, harus 38 derajat, atau harus turun ke 36 derajat. Juga ini untuk mempengaruhi satu hormon besar namanya hormon hipofisis. Iya. Gitu. Itu apa namanya, Mas? Pituitari. Bahasa lainnya seperti itu. Hipofisis ini ketika tadi otak menerjemahkan itu bahayanya panjang, harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, harus punya tenaga yang cukup lama, maka dia mengeluarkan satu hormon namanya CRH. Ya, satu hormon CRH.
CRH ini semacam hormon untuk merangsang hipofisis, dan ini hipotalamus ya tadi yang mengeluarkan. Iya. Dan ditangkap oleh hipofisis, nanti hipofisis akan menangkap bahwa ini sesuatu yang bahaya, dia harus mengeluarkan hormon kortisol, dia lalu mengeluarkan namanya ACTH. ACTH. Nah, ACTH ini lalu dia ikut aliran darah, lalu nyambung ke kelenjar adrenal, di korteks adrenal itu. Iya. Di tengahnya ada satu tempat untuk memproduksi kortisol ini. Begitu reseptornya menangkap ACTH ini, maka kelenjar adrenal yang di korteks tengah tadi dia mengeluarkan kortisol untuk penambahan energi dalam jangka panjang. Karena kortisol ini beda dengan adrenal, Mas. Dalam fungsinya itu, kalau adrenal dia langsung bisa membakar sel di dalam darah ya, lalu ditangkap oleh otot-otot. Kalau si kortisol ini antik, dia bisa merubah protein, bisa merubah lemak gitu menjadi tenaga yang oleh adrenalin nggak bisa. Gitu ya. Jadi protein lemak yang ada di otot-otot itu nanti dirubah sama dia menjadi asam laktat, lalu masuk ke hepar, diubah menjadi asam amino dan jadi glukosa begitu. Artinya makanan cadangan di tubuh itu bisa dirubah oleh kortisol ini menjadi tenaga. Hanya kortisol ini dia nggak bisa mendadak gitu, dia jangka panjang mengeluarkannya begitu, dan menghentikannya juga nggak bisa ngerem mendadak dia, Mas. Dia kayak kereta api, jauh-jauh hari dia harus ngerem gitu. Jauh-jauh hari. Ya, makanya yang sering dialami oleh tubuh ketika adrenalin itu menurun, tetapi kortisol malah meningkat, ini yang nggak enak gitu, Mas. Kayak capek-capek gitu, Mas. Oh, bisa Pak ya, adrenal turun tapi kortisol malah menaik ya, Pak? Iya, memang itu kerjanya demikian. Si kortisol ini adalah menjaga tubuh kita agar punya tenaga dalam jangka panjang. Oh, iya. Ketika kita istirahat, sebetulnya tidur itu kadar kortisol menjadi turun sebetulnya. Iya. Tetapi nyatanya dalam keadaan stres kita susah tidur. Iya, Pak. Atau tidur terbangun-terbangun, akhirnya kortisolnya menjadi tidak berkurang, malah menambah lagi. Iya. Dan ini akhirnya dialami oleh tubuh kita rasakan jadi tidak enak. Jadi kayak kita capek-capek gitu, badan kayak patah-patah gitu. Iya. Nah, itu kelebihan kortisol sebetulnya. Iya, Pak. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman terapis Indonesia bahwa 2 hormon ini atau 3 hormon ini dalam keadaan stres memang dia sangat kita butuhkan, tetapi dalam jangka panjang sebetulnya kita harus punya kendali atas ini. Iya. Untuk epinefrin Pak itu bagaimana prosesnya? Apakah mirip dengan kortisol? Epinefrin ini sebetulnya yang tadi saya bilang dia berbeda dengan kortisol karena dia bisa langsung cepat melakukan reaksi, dia langsung bisa merubah glukosa ya Mas ya. Iya. Dan dia juga mempengaruhi tekanan terhadap insulin. Dia menekan insulin dan dia menambah glukogen, sehingga kadar gula darah meningkat. Iya. Nah gitu ya, karena itu dibutuhkan tubuh untuk merubah glukosa dalam darah itu menjadi tenaga kan. Iya. Nah lalu juga dia menekan juga fungsi garam ya, sehingga tekanan darah meningkat. Begitu. Kemudian adrenalin ini juga dalam metabolisme di dalam sel itu dia tidak harus masuk ke dalam nukleus gitu Mas, ke dalam inti, tapi di permukaan saja langsung bisa berubah sel itu menjadi metabolisme. Lain dengan tadi kortisol. Jadi bahasa biologinya itu kalau adrenalin ini hidrofelix gitu. Jadi dia bisa merubah sel itu cukup di luar saja gitu, udah bisa berubah menjadi energi. Tapi kalau yang kortisol tadi, dia bisa masuk ke dalam nukleus karena dari lemak. Lemak itu nggak bisa dicerna di luar, dia harus di dalam inti sel. Begitu. Jadi adrenalin yang banyak sebetulnya tidak masalah begitu. Ya, tapi yang jadi masalah ini yang di kortisol tadi karena dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita stresnya itu sehari atau 2 hari atau 3 hari itu tidak apa-apa, nanti tubuh akan memulihkan dirinya sendiri itu cepat begitu. Terus kita sering mendengar ada hormon kebahagiaan itu Pak, seperti endorfin, dopamin. Itu ketika terjadi stres itu bagaimana Pak? Apakah itu akan berbenturan dengan hormon-hormon stres tadi Pak?
Betul sekali. Jadi tadi kan kita bicara masih dalam keadaan stres, yang muncul adalah saraf simpatik. Iya. Hormon yang keluar adalah kebanyakan adrenal atau epinefrin dan kortisol. Iya. Dan dalam keadaan rileks, maka yang aktif adalah parasimpatik. Iya. Dan hormon-hormon yang keluar nanti adalah serotonin, dopamin, endorfin, begitu. Iya. Nah, itu hormon-hormon untuk menghilangkan rasa sakit, gitu, Mas. Rasa tidak enak. Itu hormonnya sangat nyaman, begitu. Dia seperti morfin. Dan hormon-hormon untuk mengendalikan tidur kita. Jadi di kelenjar seperti pineal, itu yang akan mengatur tidur kita. Itu nanti akan dipengaruhi oleh hipotalamus tadi. Itu akan mempengaruhi, pinealnya akan mengeluarkan kelenjar namanya serotonin. Dan dirubah menjadi, kalau Mas Romi pernah dengar, melatonin. Iya, hormon untuk tidur itu Pak ya? Iya, hormon untuk tidur. Jadi kalau nanti kita rileks, hormonnya akan keluar, kita akan bisa tidur dan nyenyak begitu. Dan ini akan hormon-hormon lain juga akan keluar, seperti tadi dopamin dan endorfin, itu juga akan keluar ketika parasimpatiknya cukup begitu diaktifkan. Jadi memang mesti ada keseimbangan setiap hari, Mas, gitu. Mesti ada ketegangan, mesti ada relaksasi. Hanya persoalannya dalam sehari ini kita berapa tegang, berapa rileks persoalannya. Nah, bahkan ketika kita rileks secara alamiah dalam keadaan tidur, kita pun tidak rileks karena pikirannya masih gambiang kemana-mana, gitu bahasa Jawa. Artinya ketika kita mau tidur saja kita masih mikir, gitu. Iya. Mikir untuk menyelesaikan persoalan tadi siang atau mikir untuk apa yang dihadapi besok. Iya, betul. Gitu. Jadi tidur kita kurang dalam akhirnya, gitu. Karena beta kita terus bekerja walaupun dalam keadaan tidur. Iya. Nah, untuk mencapai hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin ini keluar, kita mesti tidur yang dalam. Itu salah satu caranya. Cara kedua sebetulnya ada juga, misalnya dengan senyum. Senyum ini diduga mengeluarkan endorfin yang cukup. Gitu. Saya sendiri ada bukunya sebetulnya, Keajaiban Endorfin itu, Mas. Iya. Jadi kalau teman-teman mau bagaimana caranya, ya cara mudah perbanyak senyum seharinya. Dan dianjurkan di situ oleh para ahlinya, senyum yang mengeluarkan endorfin itu tentu senyum yang tulus ya. Senyum yang tulus, satu. Kedua, senyum yang 20 detik. Gitu. Jadi senyum yang cukup lama, nggak senyum asal mesem gitu, enggak. Iya. Dan itu sehari berapa kali senyum? Berkali-kali harus. Iya. Nah, dengan mengeluarkan sistem hormonal yang di parasimpatik ini, yang serotonin, dopamin, atau endorfin ini, maka peredaran tubuh akan sebaliknya dari yang sistem simpatik tadi. Iya. Badan akan rileks, nafas akan dalam. Jadi kalau sistem parasimpatik itu nafas bisa 18 ke atas, Mas. Bisa 18, bisa 20, bisa 25 begitu. Tarikan nafas per menitnya. Iya. Tetapi kalau yang dalam keadaan parasimpatik ini itu bisa 12, 11, 10, 9, 8, bahkan bisa turun lagi. Dan denyut jantung juga akan menurun. Kalau dalam keadaan yang kita rata-rata orang biasa itu 70 detakan per menit, dalam keadaan rileks bisa di bawah itu, bisa 60. Tapi dalam keadaan yang stres bisa 90. Iya. Dari uraian tentang neurologi dan juga endokrinologi ini Pak, itu bagaimana sih Pak sebenarnya proses-proses tadi itu kok bisa menyebabkan tubuh itu daya tahannya turun, menjadi sakit, terserang patogen antigen yang bisa menyebabkan patologis, itu bagaimana itu Pak? Ya, dengan kita tidak bisa mengatur ketegangan dan relaksasi ini secara seimbang, maka sistem keseimbangan tadi di hormonal kita terganggu, sistem emosi mental kita terganggu. Ini yang menyebabkan imun kita menjadi berkurang, Mas. Karena konsentrasi dari energi yang kita pakai sehari-hari itu dikonsentrasikan di otot, sehingga konsentrasi tenaga untuk imun kekebalan tubuh kita menjadi berkurang. Bahkan ada satu titik itu bisa tidak seimbang dan bisa salah terjemah gitu. Ada bahasa biologinya teman saya lupa ya, itu menjadi salah terjemah sehingga yang tadinya teman jadi lawan begitu. Jadi sakitnya autoimun, jadi bisa memakan temannya sendiri begitu. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa penyakit autoimun diakibatkan oleh stres, tidak gitu. Tetapi stres bisa menstimulasi dari sel-sel imun itu salah persepsi bahwa yang tadinya harusnya dirawat
menjadi dibunuh sama dia karena dia salah menerjemahkan sel karena tidak seimbang tadi antara pikiran, tubuh, dan hormonal. Iya. Bagaimana sih Pak kita membedakan mana sih ini penyakit karena stres dan bukan itu Pak? Ciri-cirinya bagaimana ini, misalnya sakit perut atau mungkin asam lambung naik, ini karena stres atau bukan itu? Oh iya, memang kalau kita ke dokter itu akan lama ya Mas untuk menemukan apakah ini psikosomatis atau ini sebenarnya salah makan saja begitu. Iya. Tapi biasanya dokter bila sudah semua diagnosa dilakukan, semua sistem pengobatan medik sudah dilakukan tetapi tidak mengalami perbaikan, biasanya dokternya menyimpulkan, Iya. Pak, Ibu jangan banyak mikir ya, begitu. Itu maksudnya biasanya dokter mengatakan bahwa ini sebenarnya psikosomatik. Iya. Jadi ada dua hukum pikiran Mas ya, yang ditulis di bukunya Pak Adi itu ada 12, tapi ya saya kutip 2 saja. Iya. Pertama, bahwa apa yang terjadi dalam pikiran itu bereaksi pada tubuh. Iya. Jadi kalau pikirannya cemas, khawatir, maka lambung akan bereaksi. Iya. Begitu. Menjadi mual atau banyakkan asam lambungnya atau gampangnya sakit mah lah gitu ya. Iya. Hukum yang kedua, nah ini hukumnya nomor 11 di buku Pak Adi, yaitu Iya. simptom emosi yang lama dipertahankan atau lama terjadi pada diri kita cenderung menjadi muncul di tubuh gitu Mas. Iya, iya, iya. Seperti minta perhatian gitu Pak. Karena kalau dalam buku lain Pak Adi menjelaskan, Iya. sebetulnya emosi itu kan sinyal gitu. Seperti kalau kita naik mobil, bensinnya mau habis, ada lampu kedip-kedip bahwa ini bensinnya sudah nipis gitu. Nah, emosi seperti itu sinyal dalam diri kita Iya. yang memberikan perhatian, ini loh saya dalam keadaan marah nih, kamu cepatlah selesaikan ini gitu. Iya, iya. Tapi karena tidak diperhatikan, akhirnya muncullah benci, muncullah dendam. Tidak diperhatikan lagi, maka dia akan mewujud ke Fisik ya. tubuh gitu. Iya. Bisa jadi kanker, bisa jadi apa gitu. Sebab itu sinyal bahwa dia perlu resolusi emosinya, perlu diselesaikan gitu. Iya. Makanya jangan heran ketika ada pengobatan atau penyembuhan yang cepat sekali bisa menyembuhkan ketika emosinya itu diselesaikan. Tiba-tiba tubuhnya juga bereaksi dan cepat sekali sembuhnya tanpa dokter bingung juga gitu. Kadang-kadang banyak ya kasus-kasus kanker yang tiba-tiba hilang begitu penyakitnya. Iya. Tanpa obat yang kalau berdasarkan ilmu medik harus berlangsung 2-3 tahun gitu. Tapi kadang-kadang dalam waktu yang sebulan misalnya udah sembuh karena dia menyelesaikan emosinya. Iya. Sesuatu yang dianggap mustahil ternyata terjadi Pak ya. Bisa terjadi kalau memang akar dari emosinya sudah ditangkap, diperhatikan, dan disayangi begitu. Iya. Dan dia biasanya bisa lepas dengan sendirinya. Pak, tadi dokter itu bilang kan jangan banyak mikir. Sebenarnya berpikir bagaimana sih Pak yang baik sehingga kita itu punya manajemen stres yang baik juga. Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oke. Kita akan bahasnya lebih jauh tentang cara berpikir yang demikian di audio berikutnya. Oleh sebab itu, tetap ikuti terus audio materi Komunitas Terapis Indonesia.